Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang silabus. Oke, nah secara etimologi, silabus berasal dari bahasa Latin syllabus ya, yang berarti daftar, tulisan, ikhtisar, ringkasan, atau dan isi buku ya. Tapi menurut pendapat yang lain, silabus adalah rancangan pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar ini untuk versi yang sebelum kurikulum 2013 ya. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja uh, komponennya apa. Intinya sebenarnya kan silabus itu adalah kayak gambaran materinya tuh tentang apa, terus materi pembelajaran tentang apa, terus mau dibelajarkan seperti apa, parameter kompetensi yang mau dicapai oleh siswa itu seperti apa, bentuk penilaiannya itu seperti apa. Biasanya dalam bentuk tabel ya, jadi kayak satu semester kah, itu akan dimasukkan semua informasi-informasi terkait materi tersebut dalam satu semester biasanya ya. Nah, jadi silabus itu kayak acuan untuk yang saya satu semester ya per tabel, terus nanti ada RPP. RPP itu kayak sebenarnya menurut saya itu lebih detail, tapi per misalnya per materi gitu ya, per materi. Kalau silabus kan kayak materi yang dikumpulin jadi satu semester, terus nanti targetnya apa, kompetensi intinya apa, kompetensi dasarnya apa, bentuk kegiatannya apa. Itu kayak disingkat-singkat. Sementara kalau RPP tuh malah lebih detail, lebih banyak, tapi untuk per mata pelajaran aja ya, gitu. Nah, manfaat silabus itu apa? Manfaat silabus itu tentunya kan untuk memudahkan guru ya dalam dalam nanti acuannya untuk dia itu masuk kelas itu gimana. Karena misalnya sudah ada alokasi waktunya dan lain-lainnya itu pasti udah kayak kegambar gitu. Nanti beliau akan ngajar itu nanti bentuk kegiatannya seperti apa. Apakah nanti beda-beda metode per materi, terus berapa kali pertemuan per materinya, terus soalnya seperti apa nanti dikasih, soalnya tuh untuk mengukur apa, gitu-gitu deh. Jadi nggak ngeblank ya. Jadi ada rencana yang bisa dilihat kembali. Jadi beliau bikin, tapi beliau nanti pakai itu juga untuk ngeliatin uh, rencana belajarnya ya. Nah, kalau di sini manfaatnya itu adalah silabus itu bisa menjadi pedoman ya untuk mengembangkan berbagai pembelajaran mulai dari perencanaan, mengelola semua kegiatan pembelajaran serta memberikan penilaian. Jadi karena beliau kayak writing down kayak the thoughts untuk rencana pembelajarannya, maka yang mereka bikin itu tuh bisa jadi acuan mereka juga gitu. Jadi bisa buat si gurunya juga untuk bakal ngeliat lagi gitu kan, nggak semuanya bisa dihafal di kepala. Dan kalau ditulis ataupun diketik ya, itu pasti nanti akan kegambar dengan jelas. Nah, nanti bisa diperbaiki tuh gitu. Ada yang mungkin masih keliru karena kalau di dalam pikiran kan nggak bisa ya dipetain atau kayak dideteksi yang mana nih yang salah atau yang mana yang bisa diimprove atau yang mana yang mau diubah dan lain-lain lah gitu ya. Dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut akan memudahkan dalam menyusun dan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran tentu karena silabus itu kayak pedomannya untuk bikin RPP gitu. Silabus juga bermanfaat untuk kegiatan belajar secara klasikal, kelompok kecil, atau pembelajaran secara individual. Jadi sebenarnya silabus itu bisa dipakai untuk siapapun ya, kayak untuk guru pun atau untuk orang yang ngajar yang mungkin dia itu bukan di sekolah atau misalnya kayak tutor gitu-gitu lah. Karena ya itu kan memudahkan yang ngajar ya, biar mereka tuh
bisa lihat kembali lah apa yang mau mereka pelajari, apa yang mau mereka membelajari ke siswa gitu. Bagi guru, silabus akan memetakan indikator pencapaian belajar semua siswa ya, of course, itu salah satu bagian dari silabus. Nah, prinsip pengembangan silabus tentunya didasarkan atas ya prinsip ilmiah, karena keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Tentunya disusunnya itu kan pasti harus logis ya, harus yang sistematis. Ini udah ada sistematis. Jadi intinya harus benar ya kontennya. Misalnya kayak materinya apa, itu kan pasti sesuai dengan kompetensi intinya, terus tentunya nanti akan disesuaikan dengan bentuk kegiatannya gitu. Harus disesuaikan dengan bentuk evaluasinya dan lain-lain. Jadi pertimbangan itu tuh ya nggak mungkin ngasal ya oleh gurunya sendiri. Jadi harus ada prinsip ilmiah dan tentunya akan dipraktekkan kan atau diimplementasikan kan si silabus itu nanti dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi harus memang benar-benar dipertanggungjawabkan apa yang ditulis. Lalu relevan, cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual siswa. Jadi tentunya kan harus menyesuaikan ya, kayak kedalaman materi yang nanti dimasukkan ke dalam silabus itu tuh cocok nggak sih untuk level kognitif siswa di umur segitu. Ada nggak kayak prasyarat materi yang harus mereka diuji dulu mereka, baru mereka itu bisa belajar materi itu gitu. Jadi itu dipikirkan juga oleh guru ya. Nggak mungkin materi yang susah itu diberikan ke siswa yang mereka sendiri itu belum bisa berpikir secara abstrak ya. Lalu sistematis, komponen silabus saling berhubungan dengan secara fungsional dalam mencapai kompetensi tentu ya. Jadi ya tadi kayak kompetensi inti, kompetensi dasar itu tuh kan saling berhubungan ya. Nanti deh kita lihat gimana hubungannya di contoh silabus. Lalu konsistensi, adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar. Nah, baru dibilang indikator materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Cakupan indikator materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Terus aktual dan kontekstual, cakupan indikator materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Fleksibel, keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman siswa, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Ini saya baca aja ya, karena lebih enak sebenarnya ngejelasin kalau emang udah ada contohnya. Ya, karena saya sendiri juga nggak bisa hafal kalau nggak ada contoh silabusnya, nanti aja ya dijelasinnya di contoh silabus. Oke. Nah, komponen pengembangan silabus itu ada identifikasi. Jadi informasi harusnya di sini ya. Jadi kayak informasi depannya gitu ya. Misalnya ini tuh tingkat satuan pendidikan apa, mata pelajarannya apa, untuk kelas berapa, tahun ajaran apa, kelas apa, gitu-gitu deh, informasi identitas. Terus ini kan karena dia, ini kurikulum 2013 kah? Sepertinya bukan ya, karena dia masih ada standar kompetensi. Nanti deh, saya nggak hafal. Nggak ada standar kompetensi ya, berarti ini 2006 mungkin. Jadi ada standar kompetensi ini tuh ya tentang patokan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh siswa untuk mengerjakan suatu tugas yang sesuai dengan apa yang dipersyaratkan. Sebenarnya kayak ini tuh tujuan yang umum yang untuk materi itu misalnya. Nanti kompetensi dasar tuh yang lebih spesifik ya. Nah, terus materi pokok tentunya ada materinya. Yang mau dipelajari itu apa ya. Lalu kegiatan belajar ya, proses belajarnya gimana, mau pakai pendekatan apa, strategi apa, metode apa, terus tekniknya gimana, taktiknya gimana, gaya guru
membawakan materi atau dianya membawakan dirinya dia di kelas itu gimana gitu ya. Terus media belajarnya atau fasilitas belajarnya apa, adakah alat dan bahan dan lain-lain itu gitu ya. Indikator sebenarnya hampir mirip ya juga dengan kayak kompetensi dasar, tapi ya memang lebih spesifik lagi. Terus penilaian mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen. Jadi penilaian di sini tuh dia nanti mau menilai siswa tuh gimana, mau pakai cara apa, pakai instrumen apa gitu ya. Terus yang mau dinilai itu bagian apa-apanya. Alokasi waktu tentu ya nanti disesuaikan dengan materi. Kalau tentunya sebenarnya semakin sulit materinya, tentunya semakin banyak ya waktu yang harusnya dikasih di materi itu. Tentu ada juga sumber atau bahan atau alat yang digunakan. Ya, di sini ya medianya, sumber belajarnya, langkah-langkah penyusunan silabus, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Biasanya udah ada kayak di dokumen kurikulum gitu ya, tentang kayak KI-nya kan kompetensi inti ya, kalau di kompetensi inti, kompetensi dasar itu udah ada sepertinya. Jadi tinggal kayak menyesuaikan materi pokoknya tuh dia itu harus masukin KI-KD-nya yang mana ya. Jadi mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar kalau di sini ya. Lalu mengidentifikasi materi pokok tentunya ya. Terus mengembangkan kegiatan pembelajaran, mau dipilih tuh ya atau ditentukan si kegiatan pembelajarannya tuh mau gimana ya, mau pakai metode yang mana, mau ganti-ganti metode kan tiap materi atau tiap pertemuan atau gimana gitu. Penentuan metode yang dipakai apa juga ya. Terus merumuskan indikator pencapaian kompetensi ya, tujuannya apa gitu. Tujuan untuk siswa itu misalnya gini, dengan materi ini tujuannya itu apa buat siswa nanti ya, tapi juga tetap disesuaikan dengan kompetensi inti, kompetensi dasar. Terus jenis penilaiannya juga ya, mau gimana gitu menilai siswa dari materi itu, dari KIKD gitu, dari indikator gitu, biar bisa menjawab si indikator itu mau pakai kegiatan penilaian yang kayak gimana, harus sesuai. Apakah semua domain yang harus dinilai kayak sikapnya iya, keterampilannya iya, kognitifnya iya, ataukah hanya kognitif aja gitu. Terus alokasi waktu juga ya, dan sumber belajar ya. Oke, kita sepertinya ini aja dulu untuk yang di web ini. Kita balik ke sini, lanjut ke sini ya. Ada yang mau saya tambahkan di sini untuk langkah-langkah ya. Ini sebenarnya untuk langkah-langkah aja. Nanti baru bisa kita ke contoh. Contohnya nanti saya ngambil biologi kelas 10 ya, berarti SMA ya, kelas 1. Nah, ini untuk yang kurikulum 2013. Kita lihat dulu ya. Jadi di sini mungkin masih ada sedikit definisi yang mau saya baca. Perangkat silabus merupakan pegangan guru dalam pelaksanaan pembelajaran yang sifatnya masih umum dan luas. Nah, ya kan? Silabus hendaknya disusun sebagai program yang harus dicapai selama 1 semester atau 1 tahun ajaran. Biasanya ya kayak 1 tahun ajaran tapi dibagi ya per semester, satu silabus untuk semester 1, satu silabus lagi untuk semester kedua. Karena kalau mungkin biasa nggak dibagi per semester itu bakal banyak banget, karena satu semester aja itu ya dari 6 bulan itu tuh mau belajar apa ya kan, untuk misalnya materi apa, mata pelajaran apa. Nah, silabus merupakan dasar bagi seorang guru dalam menyusun perangkat pembelajaran, yaitu RPP ya. Nah, kita lihat nih langkah-langkahnya. Pertama, mengisi kolom identitas ya. Pasti kayak identitas di depan tuh apa aja. Misalnya kayak tadi ya, sekolahnya namanya apa, mata pelajaran apa, semester berapa, tahun ajaran apa, mata pelajarannya, udah ya tadi. Terus kelas apa, tadi alokasi waktu yang dibutuhkan, misalnya total satu semester itu berapa, bisa juga sih.
Nanti kan dibagi ya per materi itu alokasi waktunya berapa. Lalu di sini karena dia 2013, of course we change to kompetensi inti. Nah, kompetensi inti itu tentunya akan mencakup semua domain ya, entah itu pasti sikap sosialnya ataupun ada sikap gitu, ada sikap, pengetahuan dan keterampilan. Nah, di sini sikapnya dibagi dua, sikap spiritual dan sikap sosial. Semua mata pelajaran itu biasanya semuanya ada ya sikapnya, sikap spiritual sosialnya. Tapi tergantung nih, pengetahuan dan keterampilannya pasti beda-beda yang harus dipenuhi. Lalu menuliskan kompetensi dasar, oh ya masih ada ya kompetensi dasar. Di sini uh, KD ini tuh adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator. Ya, jadi dari KI terus nanti ke KD, dari KD ke indikator ya, atau biasanya tujuan belajar atau tujuan pembelajaran. Nah, terus ada lagi indikator pencapaian kompetensi. Ini tuh bagian yang tidak terpisahkan dari KD ya. Jadi IPK atau indikator pencapaian kompetensi berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam merumuskan tujuan belajar. Nah, ya kan? Dia kan hampir mirip dengan KD. Tadi KD itu untuk membuat jadi KD dulu baru indikator. Nah, ini karena IPK tuh mirip dengan KD, jadi IPK yang nanti buat merumuskan tujuan. Pada dasarnya sebenarnya kayak hampir mirip juga indikator dan tujuan. Jadi IPK dan KD juga hampir mirip ya. Yang bedanya tuh di KI ya, di KI. Terus mengidentifikasi dan menuliskan materi, tentunya kayak biasanya diberikan kayak rangkuman kah gitu ya tentang materi yang mau dibahas itu apa aja, kayak rinciannya mungkin. Terus misalnya bisa aja memuat kayak apakah ada hukum-hukum di situ, teori-teori di situ, atau konsep yang mau dipelajari gitu ya. Jadi nanti tinggal di RPP mungkin ditambahin kayak si konsep itu mau dibelajarkan gimana, mau kasih contoh kah atau mau gimana gitu ya. Nah, lalu kegiatan pembelajaran di sini kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dan dipelajari dengan harapan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Jadi tentunya kegiatan pembelajaran itu harus sesuai dengan tujuan dan indikator sebenarnya ya. Mau seperti apa jalannya proses pembelajaran, tatap muka kah atau misalnya online kah? Kalau tatap muka apakah pakai ceramah, tanya jawab, diskusi, kuis, tes gitu ya. Beda-beda. Tergantung kayak pertimbangan guru tuh kalau misalnya pakai metode ini tuh harusnya nanti siswa akan punya apa yang mau ditargetin ke siswa, apakah dia kognitifnya yang naik atau keterampilannya juga naik, terus nanti dari situ kan nyambung lagi ke soalnya ya atau evaluasinya. Jadi evaluasinya juga harus bisa menguji apa yang sebenarnya mereka latih di proses pembelajaran situ ya. Jadi tergantung ke metodenya lagi gitu. Metodenya nyambung tuh dengan atau model pembelajaran itu nyambung tuh dengan nanti yang mau diujikan dan tentunya yang sesuai dengan targetnya atau tujuan belajarnya atau indikatornya. Nah, terus jenis penilaian tadi ya, apakah misalnya tes kah ataupun non tes. Kalau tes kan berarti ya kayak soal plan ganda, esai, isian ataupun bikin laporan. Non tes misalnya kayak mengamati perubahan sikap siswa atau mewawancarai siswa atau memberikan angket gitu ya. Atau penilaian diri juga bisa sih ya untuk penilaian siswa ya. Jadi siswa menilai dirinya dia sendiri juga bisa bagian dari penilaian. Lalu kasih waktu juga ya, itu sangat penting. Biasanya tuh per mata pelajaran nggak sih? Ya, itu alokasinya. Terus disesuaikan juga sebenarnya kan alokasi itu 1 jam pelajaran berapa menit ya. Jadi kalau di jadwalnya itu kalau di jadwal misalnya per minggu IPA biologi itu berapa sih gitu di jadwal itu ininya porsinya ya itu disesuaikan dengan nanti dikali
per menit, per 1 jam pelajarannya berapa. Lalu sumber belajar ya, sumber belajar itu juga penting banget. Nanti bisa jadi sebenarnya untuk referensi siswa dalam mereka itu pakai sumber belajar apa. Misalnya biasanya guru itu kan akan menyebutkan tuh kayak sumber-sumbernya yang dipakai dalam belajar ini. Misalnya kayak buku kah, buku apa, buku cetaknya namanya apa, atau enggak video kah, atau enggak guru mengembangkan perangkat pembelajaran kayak handout kah, atau LKS kah, lembar kerja siswa gitu. Ya, oke. Sekarang kita langsung aja ya ke contoh silabusnya karena lebih enak seperti ini. Kita lihat contohnya. Ini saya juga ambil ya contohnya di web ini. Silakan. Ini tuh tentang biologi ya di kelas 10. Ini kebetulan dia identitasnya cuma silabus mata pelajaran biologi SMA, satuan pendidikan, kelas. Jadi nggak ada di sini kayak semesternya. Terus nggak ada di sini ya kayak spesifik sekolahnya apa gitu. Jadi ini sebenarnya umum. Jadi tinggal ditambahin aja sebenarnya kalau mau owning the syllabus tinggal ditambahin sesuai dengan sekolahnya dan lain-lainnya ya yang kontekstual. Sekarang kita lihat ya kalau KIKD-nya itu apa aja. Jadi KI 1 itu kan berarti lebih ke sikap spiritual ya. Terus kalau KI 2 itu tentang sikap sosial ya. Terus KI 3 tentang faktualnya, kognitifnya, pengetahuannya, dan KI 4 tentang keterampilan. Jadi kelihatan banget sih penjelasannya ini tuh kita bisa menentukan dia itu sebenarnya mengukur apa dari siswa. Ini yang diharapkan kan sebenarnya. Secara umum, mata pelajaran biologi untuk kelas 10, semua KI ini harus dikuasai oleh siswa. Ya, mau dia itu di semester 1, nggak mau di mata pelajaran apa, yang penting di semester 1 gitu ya. Ini sepertinya semester 1 semua kah? Let's see. Kayaknya semua ya, semua. Atau saya kurang paham materinya kalau di semester 1 apa aja. Jadi intinya per biologi SMA untuk kelas 10 ini tuh sebenarnya yang harus dikuasai siswa. Dia harus punya sikap religi gitu ya, sikap sosial yang baik, pengetahuan yang baik, dan keterampilan. Jadi tinggal dibaca aja di sini. Jadi untuk mau membuat silabus ya kita bikin identitasnya di sini. Terus kita biasanya sih ngambil aja ya di dokumen yang udah ada tentang KIKD. KI-nya. Tapi kalau KD sepertinya juga sama ya. Jadi udah ada di dokumen. Jadi tinggal sebenarnya kita tuh menentukan indikator ataupun tujuan pembelajarannya dan lain-lain ini, materi pokok sampai sini ya. Terus alokasi waktu sebenarnya kan ditentukan dari program tahunan dan program semester itu ya. Terus nanti dibagi tuh per materi. Jadi nanti satu materi dapat dapat berapa jam gitu ya. Kita baca aja ya. KI 1 itu untuk menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Ini ya. Terus KI 2 menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dan pergaulan dunia. Nah, itu ya untuk sikap sosialnya. KI 3 itu memahami, menerapkan, menganalisis. Ini sudah sampai menganalisis, terus si bidangnya itu faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Jadi ini sudah berpikir tingkat tinggi ya, ada menganalisis, terus
dia lengkap, baik itu faktual, fakta, konsep, terus proses ya. Lalu KI4 untuk keterampilan mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Jadi diaplikasikan tuh si konseptual, faktual, prosedural ini ya untuk misalnya bikin proyek kah, atau untuk memecahkan masalah apa di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita coba dulu di satu materi ini ya. Misalnya materi tentang biasanya bab pertama atau nama babnya itu kan biasanya ini ya, yang berwarna ini. Nah, bab 1 tentang ruang lingkup biologi, kerja ilmiah, dan keselamatan kerja, serta karir berbasis biologi. Nah, ini yang akan dibahas nih. Ya, kita coba bagi-bagi ya nanti di tiap kolom ini. Jadi ada kompetensi dasar. Ini biasanya udah ada ya kompetensi dasar tuh, jadi tinggal dicocokin aja. Kalau dia nomor 1 berarti biasanya tuh sebenarnya kayaknya udah ada ya, jadi sesuaikan aja si KD-nya dengan materinya. Terus materi pokok, nanti ini berarti kita tentukan materi pokoknya itu apa. Pembelajaran berarti kayak prosesnya, kegiatan belajarnya gimana. Penilaian berarti jenis evaluasinya apa, alokasi waktu, berapa pertemuan nih ya. Ini berarti 2 minggu kali 4 CP, berarti bisa jadi 1 minggunya itu IPA biologi ada 2 kah gitu ya. Terus 2 kali, maksudnya 2 hari gitu. 2 harinya misalnya 1 harinya 2 jam pelajaran kah gitu. Saya lupa. Jadi jadinya 2 minggu kali 4 JP, berarti 4 JP-nya berapa nih? 40 menit kah atau 45? Ini saya lupa juga ya. 1 JP-nya berapa? Jadi disesuaikan aja sebenarnya dengan program tahunan dan program semester. Nggak boleh banyak, nggak boleh kurang, harus pas ya dengan stok hari efektifnya itu berapa ya per 1 semester atau per 1 tahun, terus nanti dibagi 2 untuk 1 semester, semester 1, semester 2 atau semester ganjil genap. Lalu media, alat, dan bahannya ya. Terus juga sebenarnya sih ya oke, bukunya udah ada di sini ya, dia masuk ke sini. Oke, kita coba dulu ya untuk satu bab ini, bab materi ya, bab ruang lingkup biologi, kerja ilmiah, dan keselamatan kerja, serta karir berbasis biologi ya. Jadi ini masih pengenalan tentang biologi, tentang metode ilmiah, tentang keselamatan kerja kalau misalnya menggunakan laboratorium. Lalu apa sih peluang profesi peluang profesi di bidang biologi. Nah, untuk KD-nya, KD 1.1 ini tuh kan tentang sikap religi ya, mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang keanekaragaman hayati, ekosistem, dan lingkungan hidup. Coba kita lihat di bab 2 apakah dia juga sama. Sama ya, jadi 1.1, 1.2, 1.3 itu sama. Oke. Terus kita lihat lagi, coba dulu ya 2.1, ini juga sama. 2.2 peduli sama. Yang beda tuh di mana? Di 3.2. Dan 3.2, 4.2 berarti ini. Ini aku nanya sendiri, jawab sendiri. Iya ya, jadi yang beda itu hanya di setelah 1.1 sampai 1.3 gitu ya. Jadi kita lihat dulu ya. Jadi 1.1 tadi kan tentang sikap religi. Jadi mau mata pelajaran apapun sebenarnya kayaknya sama ya. Atau ya untuk spesifiknya biologi ini ya per bab itu sama. Ada 1.1-nya semua untuk kompetensi dasar sebagai sikap religi. Terus ada 1.2 menyadari dan mengagumi pola pikir dalam kemampuan mengalami bioproses. Menyadari dan mengagumi pola pikir dalam pola pikir. Berarti ini masih sikap religi kah? Soalnya dia masih ke
mental gitu ya, ininya masih ke dalam, bukan dalam bentuk perilaku atau sikap. Terus yang 1.3, peka dan peduli terhadap permasalahan lingkungan hidup, menjaga dan menyayangi lingkungan sebagai manifestasi pengamalan ajaran agama yang tidak dianutnya ini masih sikap religi juga ya. Terus berperilaku ilmiah, teliti, tekun, jujur terhadap data dan fakta, disiplin, tanggung jawab, dan peduli dalam observasi dan eksperimen, berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan berargumentasi, peduli lingkungan, gotong royong, bekerja sama, cinta damai, berpendapat secara ilmiah dan kritis, responsif dan proaktif dalam setiap tindakan dan dalam melakukan pengamatan dan percobaan. Ini sebenarnya sikap ya, masih domain sikap gitu. Jadi ini sikap religi, ini sikap ilmiah. Sebenarnya ini juga sikap ilmiah, tapi ada sikap sosialnya juga sedikit, atau sikap yang tentang lingkungan, yang menjaga dan memelihara lingkungan. Ini sikap ilmiah yang 2.1, peduli terhadap keselamatan diri dan lingkungan dengan menerapkan prinsip keselamatan kerja saat melakukan kegiatan pengamatan dan percobaan di laboratorium dan lingkungan sekitar. Ini juga sikap ilmiah ya. Masih sikap. Terus 3.1, memahami. Nah, ini tuh pengetahuan ya tentang ruang lingkup biologi, permasalahan pada berbagai objek dan tingkat organisasi kehidupan, metode ilmiah dan prinsip keselamatan. Menyajikan data tentang objek dan permasalahan biologi pada berbagai tingkatan organisasi dan memperhatikan aspek keselamatan kerja serta menyajikan dalam bentuk laporan. Ini masih kognitif juga ya. Jadi hanya ada sikap dan kognitif di sini. Ya, keterampilannya gini, karena sikap ilmiah itu dicapai dengan keterampilan sebenarnya, dengan keterampilan. Jadi mereka itu akan menghasilkan sikap yang ilmiah kalau mereka bisa melakukan keterampilan gitu, atau berbuat sesuatu. Biasanya seperti itu ya. Tapi di sini literalnya itu sikap dan pengetahuan ya di kompetensi dasar. Nah, kita lihat materi pokoknya. Di sini dia merinci materi pokok untuk bab ruang lingkup biologi, kerja ilmiah, dan keselamatan kerja, serta karir berbasis biologi. Itu permasalahan biologi pada berbagai objek biologi di tingkat organisasi kehidupan. Terus kalau ini permasalahan biologi. Terus cabang-cabang ilmu dalam biologi dan kaitannya dengan pengembangan karir di masa depan. Mungkin lebih ke bisa sih, ini cabang-cabangnya biasanya memang ini masuk ya. Terus manfaat itu benar. Terus mereka harus diajarkan tentang metode ilmiah, keselamatan kerja. Lalu sebenarnya ini tuh cabang-cabangnya itu nanti harusnya juga harus berhubungan dengan contohnya ya. Misalnya ilmu di biologi itu cabangnya botani ya, tumbuhan. Dia kan bilangnya pasti cabang biologi yang mempelajari tentang tumbuhan. Tapi contohnya tuh kayak gimana? Terus karir di masa depan yang berhubungan dengan biologi di botani itu seperti apa? Orang-orang yang seperti apa sih gitu yang nanti punya karir kalau dia suka tumbuhan. Ini sih ya. Terus permasalahan biologi pada berbagai objek biologi. Ini mungkin lebih ke tingkat organisasi kehidupan kali ya. Jadi kayak kehidupan itu di level-levelkan seperti apa, atau organisasi kehidupan itu seperti apa. Ya, mungkin itu. Terus untuk pembelajarannya, ini tuh biasanya ada kayak kata kuncinya ya. Coba kita lihat dulu. Semuanya itu berdasarkan ini ya, mengamati, menanya, mengumpulkan data atau eksperimen atau eksplorasi, dan mengasosiasikan dan mengkomunikasikan. Jadi semua bab biologi itu pasti kegiatan ini tuh harus ada. Jadi tinggal dijabarin ya. Pertama mengamati.
Mengamati untuk bab ini itu mengamati kehidupan masa kini yang berkaitan dengan biologi seperti ilmu kedokteran, gizi, lingkungan, makanan, penyakit, dan lain-lain, di mana semua berhubungan dengan biologi. Maksudnya permasalahan biologi ini tuh gini ya, lebih ke fenomena kehidupan itu yang berhubungan dengan biologi apa gitu ya. Karena nggak semua itu tuh permasalahan tuh harus dimasalahin. Gimana ya, fenomena itu kan berarti yang ada ya, yang terjadi ya, itu belum tentu permasalahan. Jadi mungkin lebih ke fenomena kehidupan yang berhubungan dengan kajian biologi, terus tingkat organisasi kehidupan gitu ya, dan tingkat organisasi kehidupan. Terus jadi mengamati di sini kegiatannya adalah mengamati mungkin mengamati kayak fenomena ya, fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. Kalau misalnya mau benar-benar mengamatinya tuh literal mengobservasi. Tapi kalau misalnya mengamatinya lebih ke mencari sumber berita ya tentang aplikasi biologi, itu nggak apa-apa juga sih. Jadi bisa mengamati, literal mengamati, atau mengamati ya berarti mencari ya informasi tentang fenomena di lingkungan atau di kehidupan sehari-hari ya. Terus bertanya, jadi mereka itu membuat pertanyaan dari fenomena tersebut. Jadi apa sih sebenarnya si fenomena itu tuh muncul kah? Terus apa yang dia itu berhubungan dengan biologi? Bagian mananya? Ya, terus apa metode ilmiah dan keselamatan kerja dan karir. Jadi mungkin per ini aja ya, per bagian ini. Jadi mengamati, menanya, mengumpulkan, terus apa tadi? Mengasosiasi, mengkomunikasikan itu bagusnya per bab ini. Per bagian ini. Jadi untuk fenomena kehidupan yang berhubungan dengan biologi dan tingkat organisasi kehidupan, atau bisa aja si tingkat organisasinya itu dibagi lagi, dijadiin kayak poin baru. Jadi yang pertama kita ke fenomena, terus nanti tingkat organisasi, terus cabang-cabangnya dan peluangnya di kehidupan. Sebenarnya ke cabang-cabangnya aja, cabang-cabang ilmu biologi nanti di bagian pembelajarannya itu akan berhubungan dengan karir misalnya. Terus manfaat, terus metode ilmiah, terus keselamatan kerjanya. Jadi nanti pembelajarannya itu dikali sebanyak rincian materi ini ya. Jadi nggak bisa disatuin kalau menurut saya. Bagusnya ya, tapi kalau tentunya kalau di lapangan atau kayak di sekolah itu pasti kan punya batasan waktu ya. Jadi pasti mungkin ya dicari unsur, misalnya di mengamati itu di bagian mengamati itu yang mau dibahas itu bab apa materi yang mana gitu ya. Mungkin kayak gitu. Tapi kalau idealnya bagusnya semua pembelajaran ini tuh per rincian materi. Ya. Coba ya, kalau kayak gitu berarti saya cuma ambil satu nih permasalahan aja. Atau apa tadi, fenomena ya. Fenomena kehidupan yang berhubungan dengan biologi. Nah, berarti kalau menanya itu tadi, jadi kayak misalnya kenapa sih gitu kegiatan itu muncul atau fenomena itu muncul. Adakah kayak triggernya, terus bagaimana si kegiatan itu gitu ya, bagaimana si fenomena itu, prosesnya gimana. Terus apa sih yang berhubungan dengan biologi, itu bisa gitu ya. Lalu mengumpulkan data berarti kan mereka ngambil informasi ya tentang jawaban-jawaban terhadap pertanyaan di menanya ini ya. Jadi bisa melakukan pengamatan. Jadi mereka benar-benar mengamati si kegiatan itu yang mengamati itu apa yang diamati, ngerti nggak? Jadi kayak fenomena yang berhubungan dengan biologi itu mereka amati, jadi mereka akan dapat si datanya. Atau misalnya melakukan studi literatur ya, atau nanti berdiskusi nanti dengan teman-temannya satu kelompok, atau dengan gurunya, atau misalnya dengan orang tua, atau dengan ahli gitu ya. Lalu nanti akhirnya mereka itu bisa jadi diskusinya itu tentunya tentang
tentang si apa ya, diskusinya itu akan mengarah ke jawaban ya. Jawabannya itu nanti bakal dipengaruhi dengan diskusi gitu. Jadi nanti diskusinya itu akan ngebahas tentang apa sih jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini nanti. Bisa dengan awalnya membuat hipotesis dulu kah? Terus bisa dengan nanti mengolah datanya kah gitu ya. Nanti ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, atau ilustrasi seperti apa. Terus gitu ya. Lalu nanti mengasosiasikan, jadi mengasosiasikan itu menghubungkan ya. Menghubungkan kalau ini kan dia satu, semuanya digabungin ya, jadi satu kegiatan ini. Kalau mengasosiasikan, kalau untuk satu materi berarti mendiskusikan kan, mendiskusikan sebenarnya apakah hipotesis yang mereka susun di bagian mengumpulkan data itu bisa menjawab pertanyaan. Terus mengkomunikasikan tuh mereka akan sharing gitu di depan kelas ya, bagaimana misalnya proses yang mereka lakukan sampai dapat jawabannya gitu. Nah itu ya. Terus kita ke penilaian. Jadi nanti guru itu bakal pakai penilaian apa nih gitu untuk ngelihat siswa progres belajarnya gitu. Bisa misalnya pembelajaran ini tuh nanti akan produknya itu laporan ya. Laporan per kelompok. Terus nanti kalau itu tugas itu ya, tugas. Terus observasi. Nah, jadi nanti si guru akan punya lembar observasi untuk misalnya per siswa. Bisa dibantu dengan guru-guru lain atau tim teachingnya. Kalau portofolio di sini bisa mungkin tentang penilaian diri. Jadi siswa akan dibagi tuh kayak lembar portofolio selama mereka melakukan proses pembelajaran itu apa yang mereka dapatkan atau ada perubahan kayak progres atau kemajuan enggak gitu. Jadi mereka sendiri yang menilai diri mereka. Terus nanti bisa juga nanti beri tes, jadi lengkap ya. Tes ini berarti ngerjain soal, jadi ada soal-soal yang diberikan ke siswa. Soalnya itu dibikin oleh guru tentang misalnya si fenomena itu. Ya, fenomena yang mereka jadikan objek untuk diamati ya, yang berhubungan dengan biologi. Terus alokasi waktu. Alokasi waktu berarti semua ini ya, jadi semua rincian materi ini tuh berapa lama bisa selesai. Misalnya kalau yang ini satu kali bisa nih bukan satu pertemuan ya. Iya, satu pertemuan. Terus cabang-cabang tuh bisa memahami aja kan ya. Jadi bisa 3 pertemuan sih ya, 3 pertemuan. Metode ilmiah sama keselamatan itu dijadiin satu, terus cabang ilmu dan manfaat jadiin satu, fenomena dengan tingkat organisasi bisa jadiin satu. Mungkin ya, tapi kalau ini kan harus kita sesuaikan lagi ya dengan waktu yang memang produktifnya berapa. Lalu media alat dan bahan di sini misalnya kegiatannya itu kan ada berhubungan dengan laboratorium kah atau dengan lingkungan sekolah kah, itu juga harus masukin. Kayak lingkungannya apa atau lingkungannya apa, kelas kah, laboratorium kah, terus lingkungan sekolah kah atau taman kah gitu ya. Terus buku yang dipakai apa? Apakah buku cetak yang mana, LKS, pakai LKS kah? Terus nanti sumbernya itu kan misalnya siswa juga belajar mencari sumber di artikel, berarti artikel juga dimasukin. Terus contoh laporan tertulis mungkin berarti ada format yang nanti dikasih ke guru, dikasih kayak ke siswa ya dari guru. Terus daftar peralatan ya, kalau misalnya di laboratorium apa yang dipakai, kalau misalnya di kelas apa yang dipakai ya, terus kalau misalnya di lingkungan sekolah apa yang dipakai. Terus
Ya tergantung ya, kalau di lab pasti harus ada lembar tata tertib ya. Terus mungkin tambahannya ya kalau misalnya lingkungannya itu kelas, berarti daftar peralatannya misalnya harus ada proyektor, terus ada video di situ ya yang ditampilin misalnya, atau ada PowerPoint di situ, ada handout di situ. Jadi per lingkungan bagus juga sih. Jadi nanti kan beda-beda sumbernya yang dipakai ya. Gitu. Bisa mungkin bukunya juga spesifik ya, halaman berapa sampai berapa. Oke. Nah, untuk ini nomor 1 ya, permasalahan. Terus kalau kayak cabang-cabang ilmu, itu berarti di pembelajarannya misalnya mengamatinya itu siswa sebenarnya mengamati kayak susah ya mungkin kalau siswa itu mencari kayak karir profesi gitu ya, profesi yang ada di saat itu, di masa itu, yang berhubungan dengan biologi. Misalnya dokter, terus guru juga bisa ya, tapi biar banyak, saya kayak dokter, guru, terus laboran gitu ya, laboran di sekolah bisa, terus peneliti gitu ya. Mereka kayak cari tuh karir-karir yang di bidang biologi, terus mereka tanya ya, misalnya tentang apa sih peran biologi terhadap pengembangan karir gitu ya, itu pertanyaannya. Jadi mereka mengamati profesi masa kini yang berhubungan dengan biologi, terus mengumpulkan ya, mereka akan kumpulin tuh kegiatan ngumpulin ini gimana, apakah dengan mewawancara atau misalnya mereka cari di internet persentase profesi yang berhubungan dengan biologi itu seberapa banyak yang diserap gitu ya dari pelamar kerja tentang profesi tersebut, apakah populer, apakah menjanjikan, apa yang mereka teliti itu juga bisa ya, atau apa yang mereka geluti per bagian itu kayak gitu sih. Terus nanti mengasosiasikan, mereka tinggal bikin dalam bentuk kayak presentasi gitu ya, PPT atau video, atau mereka bikin kayak apa ya, kayak sajian gitu ya, kayak per karir itu apa aja sih yang mereka bahas per karir itu dan hubungannya dengan biologi ya, dan bidang kajian biologi. Lalu mengkomunikasikan, tinggal mereka sharing gitu ke teman-temannya di kelas gitu. Jadi bagusnya sih semua semua perincian ini tuh lengkap ya, dari mengamati, menanya, mengumpulkan data, dan mengasosiasikan dan mengkomunikasikan. Jadi nanti penilaiannya beda-beda gitu ya, penilaiannya misalnya tugasnya bukan laporan tuh, mereka bikin PPT. Observasinya misalnya sikap ilmiahnya gitu ya. Jadi mereka nanti akan dilihat cara mereka menyusun gitu, mulai dari permasalahan sampai produk. Portofolionya mungkin bisa pakai pengembangan evaluasi diri juga. Tesnya mungkin nggak pakai tes ya, maksudnya nggak yang soal analisis, lebih ke wawasan gitu ya. Untuk si ini ya, untuk yang cabang-cabang ini ya, cabang-cabang ilmu dan karir di masa depan. Terus nanti alokasi waktunya kan kayak ditotalin semua ya, terus alat dan bahan juga ditotalin. Tapi memang karena dia ini satu bab, jadi memang semuanya tuh dimasukin semua tuh. Kita nggak tahu misalnya yang permasalahan biologi ini tuh, atau fenomena kehidupan sehari-hari terhadap biologi ini tuh, apakah memang semuanya dipakai atau cuma satu aja gitu ya. Kenapa ditaruh semua? Karena memang dijadiin satu gitu ya. Jadi belum tentu setiap setiap rincian itu semuanya dipakai. Ya, baik itu penilaian, alokasi waktu dan media. Jadi semuanya itu ditotalin aja. Jadi ya
akhirnya kelihatannya tuh semuanya pakai ya. Ya itu silabus ya. Nanti kalau untuk dijabarkan kayak yang tadi saya jabarin itu mungkin di RPP ya. Ya, oke. Mungkin itu untuk contoh mengembangkan silabus. Banyak banget contohnya di internet, kita tinggal cari aja contohnya yang udah ada, tapi tentunya kita bakal ubah ya, mulai dari identitasnya, kemudian nanti kita akan ubah dari misalnya materi pokoknya gitu, kita mau tadi ya, mau diubah-ubah sedikit-sedikit, disesuaikan dengan konteksnya, terus ininya juga proses pembelajarannya juga, terus penilaiannya juga ya. Alokasi waktu disesuaikan dengan program tahunan, program semester, media, alat, dan bahan juga disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan di saat itu atau apa juga yang tersedia di sana. Gitu ya. Oke, thank you.